Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kami mahasiswa STEMIK Nusa Mandiri semester 7 akan mencoba menjelaskan langkah-langkah membangun software as a service berbasis virtualisasi dengan menggunakan OnCloud. Untuk anggota kelompok kami ada 3, yaitu Arif Munandar, Vetu Kusuma Bangsa, dan Samson Sinaga. Langsung saja kita mulai membangun software as a service. Di sini kita memerlukan software Fresh on Cloud yang nanti akan kita instalasi dalam virtual machine. Langsung saja kita jalankan dengan cara double klik Fresh on Cloud-nya. Di sini nanti akan muncul kotak dialog untuk import virtual machine. Kita import. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ya, OnCloud sudah berhasil kita import di VMware. Selanjutnya kita perlu mengkonfigurasikan device-nya. Kita klik saja pada salah satu device-nya. Kita perlu menyesuaikan pada bagian network adapter, di mana network connection-nya kita ubah menjadi host only. Setelah itu oke. Setelah itu kita jalankan OnCloud-nya. Kita login dengan cloud. Password 123456. Tahap pertama kita akan melakukan penyetingan waktu sesuai dengan NTP server dan tempat kita saat ini. Fungsinya yaitu untuk memudahkan sinkronisasi server dan klien. Untuk perintahnya dpkg min reconfigure tz data. Untuk geografi areanya kita pilih Asia, dan time zone-nya kita pilih Jakarta. Setelah itu selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan file etc host sebagai pemetaan nama host dengan alamat IP-nya. Di sini kita tambahkan IP lokal kita karena nantinya host ini akan dipanggil oleh klien. Kita tambahkan pada baris ketiga. Setelah itu pilih Ctrl O, Enter, Ctrl X. Selanjutnya perubahan pada file etc host ini harus sesuai dengan standar penulisan fully qualified domain name atau nama komputer dengan domain. Kita ubah hostname-nya. Setelah itu Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X. Setelah semua selesai dikonfigurasi, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan reboot sistem agar semua settingan yang telah dibuat dapat berjalan semestinya.
Kita login kembali dengan cloud. Ya, proses selanjutnya yaitu tahap pembuatan user database dan database untuk OnCloud ini. Karena sifatnya penyimpanan data secara terpusat, maka OnCloud membutuhkan database. Untuk langkah pembuatannya yaitu kita masukkan perintah mysql min u root min p. Setelah itu kita buat ya, selanjutnya adalah tahap instalasi OnCloud. Sebelumnya berpindah terlebih dahulu ke folder opt karena dalam folder tersebut telah tersedia file mentahan OnCloud. Kita pindah dulu ke folder opt. Selanjutnya kita ekstrak dengan menggunakan perintah tar xjf dan tunggu beberapa saat hingga proses selesai. Selanjutnya copy seluruh file OnCloud dan pindahkan ke var www. Tujuannya agar OnCloud ini dapat diakses. Karena file var www merupakan default dari folder Apache untuk tampilan suatu website aplikasi. Selanjutnya merubah kepemilikan suatu file dengan menggunakan perintah count yang ditunjukkan kepada user dan grup www.data ke file var www OnCloud. Selanjutnya pindah ke folder sites available, lalu buatlah sebuah file kosong dengan nama OnCloud
Tujuannya sebagai pemetaan untuk akses di browser nantinya. Jadi nanti file onCloud akan dipanggil oleh browser untuk menunjukkan letak lokasi dari folder onCloud ini. Setelah itu Ctrl O, kemudian Enter, lalu Ctrl X. Selanjutnya yaitu melakukan symlink terhadap file yang sudah kita buat tadi dan dikonfigurasikan, yaitu onCloud ke etc apache 2 sets enable sehingga file onCloud dapat digunakan. Proses berikutnya yaitu mengaktifkan modul-modul yang ada pada Linux, yaitu rewrite, headers, env, dir, dan mim, serta yang terakhir kita lakukan restart service pada Apache agar onCloud dapat diakses di browser.
Ya, langkah terakhir yaitu proses konfigurasi akhir. Kita masuk ke web browser kita. Kita buka web browsernya. Ya, kita masukkan alamat IP on cloud-nya. Ya, eh, langkah pertama kita akan diarahkan untuk membuat user admin. Kita buat saja user adminnya. Setelah itu selesaikan instalasi. Ya, setelah selesai instalasi, lalu kita login dengan user yang sudah kita buat tadi, user admin. Ya, kita sudah berhasil menginstalasi OnCloud dengan berbasis virtual melalui VMware. Selanjutnya kita akan mencoba membuat user. Kita buat user baru. Menunya di admin, lalu pengguna. Kita di sini mencoba membuat satu user, yaitu tambahkan grup. Misalkan kita isi dengan mahasiswa. Setelah itu tombol plus. Ya, pada grup mahasiswa akan kita coba tambahkan masing-masing usernya. Di sini saya coba memasukkan satu user dalam grup mahasiswa. Setelah itu pilih grupnya. Setelah itu buat. Nah, kita sudah membuat user 12.701 dalam grup mahasiswa. Selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan cloud server on cloud server kita ini yang sudah kita instalasi dengan VMware. Kita coba koneksikan dengan on cloud yang ada pada desktop saya. Di sini kebetulan saya sudah menginstal on cloud-nya. Ini aplikasi on cloud-nya saya install di desktop saya. Kemudian untuk menghubungkannya, kita klik di sidebar window kita, lalu di sini ada on cloud, kita klik kanan. Kemudian new account. Pada server address-nya kita isikan alamat IP on cloud server kita. Setelah itu next. Untuk username kita isikan. Setelah itu next.
Ya, pada tahap ini kita bisa memilih folder mana yang akan digunakan untuk sinkronisasi antara folder di desktop saya dengan OnCloud yang sudah kita install pada VMware. Di sini uh, folder yang kita gunakan di C user OnCloud. Setelah itu kita konekkan saja. Ya, di sini proses sinkronisasi antara PC saya dengan server OnCloud sudah selesai. Kita bisa mengatur file mana saja yang akan kita simpan di OnCloud. Nah, ini contohnya. Jadi dari proses langkah-langkah membangun sistem as a service berbasis virtualisasi dengan menggunakan OnCloud ini dapat kita tarik kesimpulan yaitu OnCloud ini memiliki tata cara yang baik bagi pengguna aplikasi untuk membagi dan mengakses data secara lancar terintegrasi dengan perangkat teknologi yang tujuannya mengamankan, melacak, dan melaporkan penggunaan data. Selanjutnya, melalui OnCloud server ini kita bisa memungkinkan untuk melakukan sinkronisasi semua file kita dari tablet, ponsel pintar atau laptop, mulai dari kontak, foto, kalender, dan lain-lain kita sinkronkan antara perangkat kita dengan server OnCloud-nya. Untuk video kali ini kami cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.